memberikan gambaran bahwa terbukanya jalur ini karena dulunya banyak dari, mungkin bisa kita bilang, pasukan kerajaan yang datang untuk mencari tempat seperti semacam persembunyian atau tempat malah untuk mengatur strategi melawan kerajaan lain yang mungkin bisa kita sebut ini merupakan jalur petilasan. Diyakini menjadi lokasi yang dikuasai oleh perwujudan sosok astral dari sebuah benda pusaka. Nama Curug Cigentis diberikan sesuai dengan legenda dari sosok Nyi Gentisari. Warga sekitar meyakini Curug Cigentis memiliki aura magis dan kerap kali mengundang manusia untuk mandi dan mencari keberkahan di area curug ini. Dibuka wisata ini dari tahun 96 udah dibuka wisata. Itu resminya dari tahun 2008. Banyak orang yang datang, itu tujuannya datang ke Cigentis itu hanya berziarah. Tak hanya sekali, masyarakat sekitar maupun wisatawan mengaku sering kali melihat adanya sosok wanita berpakaian dayang serta sosok laki-laki tinggi besar berpakaian pangsi yang juga diyakini masyarakat setempat sebagai dayang dari sosok Nyi Gentisari. Yang namanya Ibu Ratu Nyi Gentisari yang dituain, yang mimpin di area sini, pakai bajunya baju kebaya hijau ya. Kalau bahasa Sunda pakai gelum ya kayak sinden. Bertemu sama nenek-nenek gendong anak di lokasi Curug Cigentisnya. Curug yang memiliki tinggi mencapai 25 meter di daerah Karawang ini konon memiliki sejarah yang berkaitan dengan Wali Songo. Masyarakat sekitar percaya akan kedahsyatan efek dari mandi dan ritual keberkahan yang mampu diberikan sosok Nyi Gentisari pada Curug Cigentis di Karawang ini. Kita sebagai penghormatan ya sodakoh sama makhluk-makhluk tersebut gitu. Hanya sebatas membakar buhur, kopi pahit, kopi manis yang kayak gituan lah. Lalu siapakah sosok Nyi Gentisari sehingga dipercaya mampu memberikan keberkahan? Bagaimana kebenaran legenda yang beredar di masyarakat tentang Curug Cigentis? Serta benarkah ia mampu memberikan keuntungan duniawi pada manusia? Pada malam ini, mampukah kami mengungkap misteri dan aura mistis dari Curug di Karawang ini? Oke Kak Frisly, Kak Nanda. Siap. Kita bakalan ke Curug Cigentis. Oke. Yang namanya sendiri itu diambil dari Nyai Gentis. Dan tempat ini sendiri itu dibuka untuk tempat wisata dari tahun 90 sampai 2000-an. Jujur beritanya pun masih simpang siur, aku masih belum tahu kapan persisnya. Tapi kalau menurut Kak Frisly dan Kak Nanda sendiri itu Siap. dari perjalanannya aja tuh gimana? Kalau sejauh ini sih yang saya tangkap, hawanya emang banyak sekali segi yang saya katakan soal hal yang positif banget, Mas ya, kayak gitu. Dan emang kalau dibilang segi negatif sih ada ya, tapi hanya sedikit. Lebih dominan berarti sosok yang positifnya ya? Yang positifnya. Nah, Mas ya, ini sih kita sebenarnya udah disambut sama sosok bentuknya kayak hewan. Oh iya. Jadi bentuknya hewannya itu kayak entok ya, apa ya? Bebek. Bebek. Kalau yang biasa kalau di kampung itu biasa diketahui soal penyebutannya itu entok. Nah, sosoknya itu di sini Mas ya. Di sini dia diam, masih posisinya lagi diam. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dia bisa menjelma seperti manusia. Jadi seakan-akan dia itu adalah jelmaan manusia pada saat zaman dulunya itu. Oh, berarti dia meniru ya Kak Nanda ya? Betul. Terus apakah sosok ini bisa kita bilang sebagai sosok siluman Kak Nanda? Kalau untuk sosok siluman sih belum bisa saya sebutkan sosok siluman apa enggak ya pasalnya. Soalnya emang sosok ini adalah yang saya tangkap saat ini adalah sosok kayak hewan dengan bentuk yang entok itu. Tapi di segi lain, saya mendapatkan hawanya itu panas. Hawanya panas. Kalau pandangan saya, kalau hawa panas itu adalah dia suka negatif, suka mengganggu. Yang
paling mengganggu di sini sesosok bebek entok lah. Nah, itu sering mengganggu di jembatan 2 ini. Sebentar, berarti dari tadi kan kita ngomongin soal banyaknya sosok yang memiliki energi positif ya. Ya. Tapi malah ini sosok yang kita temui itu negatif terus. Betul. Emang mereka tuh nggak bentrokan atau gimana kan Anda? Kalau untuk itu kan per wilayah, Pas ya. Oh. Per wilayah. Ayo, jelema jadi manusia. Cepet. Nah, sosok ini mengubah wujudnya menjadi manusia. Jadi sosok ini adalah sosok anak-anak. Anak-anak, cuma anak ini adalah sosok wanita. Sosok wanita cuma masih anak-anak. Nah, dia itu emang suka mengganggu di wilayah sini, Pas ya. Oh, di sekitaran Iya. sini ya. Dia Ganggu seperti apa kan Anda? dia bilang suka lalu lalang pada saat ada pengunjung yang datang ke sini. Jadi pada saat pengunjung datang ke sini itu bentuknya kayak hewan, bentuknya kayak entok itu. Kalau entok itu kan suka apa ya? Kalau Ngejar. ya. Nah, pada saat pengunjung itu mencoba untuk melihat sosok hewannya ini lagi, itu nggak ada menghilang. Oh, gangguan seperti itu berarti yang Iya, ditimbulkan ya. betul. Oke. Terus Kananda, apakah sosok ini mengetahui soal misi yang kita cari pada malam hari ini? Adanya banyak orang yang meminta berkat di tempat ini. Oh, saya pindah dulu. Pelan Kak. Hati-hati Kananda. Kamu mengetahui enggak? Dia mengetahui, Pas ya. Mengetahui soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin penduduk-penduduk yang datang ke sini untuk meminta sesuatu, atau bisa kita bilang soal rezekian, jodoh ataupun yang lainnya. Dia mengetahui soal hal itu. Kenapa dia bisa mengetahui? Dia bilang emang ada malam-malam tertentu di situ banyak sekali pengunjung Datang ke sini ya. Tuh. Oh, terus sorry Kaden, tapi untuk sosoknya sendiri apakah memang ada satu sosok yang akhirnya memberikan apa yang diinginkan atau gimana Kaden? Dia tidak mau ngasih tahu, Pas ya. Dia ngejauh. Nggak mau ngasih tahu soalnya namanya, kalau yang saya tangkap ya, anak kecil ini hanya mengetahui aja kegiatan penduduk sini, tapi dia tidak mau ngasih tahu soal Informasi info lebih yang dalam lagi lanjut ya. lagi. Takut juga sih dia, kalau yang saya tangkap ya. Takut. Tapi menarik sih Fasya, Kananda, karena sebenarnya malam ini lagi-lagi kita datang di malam purnama, Betul. di mana malam ini sebenarnya sedang banyaknya orang yang datang juga ke tempat ini. Betul. Mungkin untuk kayak yang tadi misi kita, mereka meminta berkat. Tapi mungkin kita bisa langsung Iya. lanjut ya, Betul. kita cari Boleh. informasi dari mereka. Ya, yang bilang. Yuk. Mendapatkan informasi bahwa banyak manusia datang ke sini untuk mencoba mencari berkah. Tim mencoba menggali informasi dengan mencari penunggu lain di area Curug Cigentis. Dijawab salamnya. Ya, Oh iya. Fasya, Ya. Kananda, ya. saat ini di sampingku persis, Hah? di atas batu ini berdiri satu sosok laki-laki yang memakai pakaian menurutku ini masih di zaman kerajaan, karena di tangannya itu ada seperti gelang lempengan emas. Ada satu di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu di bawah sini dan juga di atas sini. Terus juga tidak memakai pakaian atas, tapi memakai celana yang ditutup kembali dengan kain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lagi ngapain Kak Frisli sekarang? Saya Frisli, ini Fasya dan juga Kananda. Sosok ini menyebutkan namanya. Nama sosoknya adalah Raden Wangsa Manggala. Ada sosok-sosok seorang bentuknya kiai, yaitu namanya Raden Manggala. Malah aku dapat gambaran kalau dulunya jalur ini, kalau sekarang kan dilihat di belakang sana tuh Seperti ada kolam ya? kolam renang ya, Ah, kolam wisata. iya, Tapi kalau daerah di bawah situ ini bagian dari aliran curug. betul.
sosok ini memberikan gambaran bahwa terbukanya jalur ini karena dulunya banyak dari mungkin bisa kita bilang pasukan kerajaan yang datang untuk mencari tempat seperti semacam persembunyian atau tempat malah untuk mengatur strategi melawan kerajaan lain yang mungkin bisa kita sebut ini merupakan jalur petilasan. Dan beliau juga bilang kalau ada hubungannya dengan sungai atau daerah yang di dekat tempat ini yang menurutku spiritualnya juga tinggi. Jadi ini ada dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya tuh seperti ada ikatan, Ada penyambungnya Pas ya? Iya. Penyambungnya. Jadi emang lokasi ini sama wisata yang dekat sini juga itu adalah satu wilayah yang dimana bisa kita bilang dulunya itu sebagai apa ya, perjalanan pada saat zaman Jalur dulu. ya. Terus juga kelihatan sangat jelas ya, ini kan batu-batuan, ini adalah batu alami ya Fasya, bukan yang sengaja dibuat. Jadi seperti ini, bongkahan-bongkahan batunya, ini sampai ke atas sana. Mungkin kadang orang tuh datang ke sini, beliau memberikan gambaran bahwa sepertinya menurut aku mereka tuh bukan seperti meninggal, malah seperti moksa Kak. Ya. Jadi hilang karena adanya ikatan erat dengan alam juga. Nah, pada saat ketemu sosok Raden juga, di situ aku malah sedikit lebih tenang dikarenakan sosok yang aku temui itu adalah sosok yang positif yang memang menjaga dan memantau di tempat curug ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Apa Raden mengetahui tentang tempat ini yang seringkali diminta untuk memberikan berkah? Beliau mengiyakan bahwa tempat ini memang setelah menjadi tempat wisata dipercaya oleh masyarakat sekitar itu mampu untuk memberikan berkah. Tapi jangan salah ya Fasya, karena tadi kan kita ngelewatin jembatan ini. Betul. Terus di bawah juga jalur ini. Kalau misalnya mungkin masyarakat yang datang wisata dari pagi sampai sore, itu aktivitas spiritualnya tuh nggak tinggi. Ya tinggi. Jadi emang kebanyakan semua pengunjung yang datang di pagi sampai menjelang mau malam Maghrib, itu ya. itu biasa, pengunjung biasa. Oh, hanya ingin datang sini untuk tujuan wisata. Iya. Sedangkan di jam 6 ke atas itu beda. Itu udah ada tujuan ya Kak. Betul, Dan betul. jangan heran kalau misalnya datang ke tempat ini, misalnya kita datang bertiga, tapi kita ngerasa pas jalan tuh kayak rame. Ya. Kita kayak bawa rombongan. Karena memang di zaman dulunya, sebelum kita merdeka dan di zaman kerajaan, sebelum yang tingkatan tingginya itu sampai, anak buahnya udah harus ngecek duluan lokasinya. Oh, dan Gitu. itulah ya banyaknya mungkin seperti aktivitas sosok-sosok di tempat ini. Iya. Terus Kak Frisvi, aku mau nanya apakah sosok Raden ini adalah sosok yang bisa aku bilang memberikan berkah juga? Apakah Raden ada kaitannya dengan pemberian berkah terhadap orang-orang yang meminta? Tidak. Saya hanya memantau dan keberadaannya mungkin bisa kita bilang ini masih jauh tinggi ke atas, tapi beliau dan para pengikutnya yang mungkin makhluk-makhluk sekitar sini itu datang kayak ya sekarang ini memberikan aktivitasnya sekedar seperti perubahan suhu, terus juga suara, derap langkah kaki. Jadi mereka cuma ada untuk memperhatikan aja Fasya. Jadi bukan beliau yang sebenarnya kita cari. Betul. Oke, mungkin boleh ditanya Kak Frisli, apakah benar? Karena jujur yang aku dengar informasi dari warga sekitar itu yang memberi berkah adalah sosok Nyai Gentis itu sendiri. Terus apakah beliau bisa mengkonfirmasi hal itu? Apakah Nyai Gentis ada hubungannya dengan tujuan kami semua datang ke sini?
dia cuma ngasih gambaran kalau jalur ini masih panjang. Silakan kalian cari tahu dan kalian temui sosok lainnya di sana. Kayaknya emang mungkin buat dia ini tuh seperti gerbangnya juga, Fasya. Jadi kita memasuki tahap-tahap gerbang sampai mungkin nanti kita ketemu sosok yang kita cari. Langsung Kita sana aja ya. langsung angin ke kita ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Raden. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Sosok Raden Wangsa Manggala ialah tokoh dalam mitos yang santer terdengar di masyarakat, memakai pakaian seperti pengawal kerajaan di area Curug Cigentis, baru saja ditemui dan diajak berkomunikasi oleh Frisly. Ia mengungkap bahwa lokasi curug merupakan lokasi petilasan pada zaman dahulu kala. Pas ya. Iya. Visi. Kayak Kenapa, Kak? ada ngeliat sosok hewan macan. Hewan kaca. Kananda, pelan-pelan. Memasuki area aliran air di Curug Cigentis, dan Ananda dikejutkan dengan penampakan sosok hewan macan dan langsung bergegas menghampirinya. Tim, hati-hati. Ya. Jadi di sini ada sosok hewan Ya, turun sini. Hati-hati, hati-hati. yang di hewan macan tapi full hitam yang biasa kita temui itu dengan sebutan macan kumbang. Nah, dia itu suka apa ya? Kayak mendehem. Oh, seperti mengeluarkan suara Ya, ya. auman Nah, di saat malam-malam tertentu, Fas ya. malam-malam tertentu. Iya. Jadi aumannya dia itu bahkan bisa dia bunyinya di sini, Fas ya. Dia sebetulnya mukimnya di atas sana. Mungkin. Tapi pada saat dia mengaum di bawah itu sampai mengetahui sebagai itu. Oh, Fas. terdengar sampai Iya. bawah sana Betul berarti banget, ya. betul banget. Kalau sosok harimau mungkin di atas sana ada, cuman kesini ada suaranya aja, nggak pernah mengganggu. Dan dia emang suka melintas. Suka melintas ke di Jalur curug ini. sampai ke bawah dan balik lagi. Dan dia juga suka ke tempat yang tadi kita bilang Kis ya, ke tempat wisata yang ada hubungannya sama tempat wisata ini. Di tempat wisata ini ada salah satu tempat wisata juga yang Yang tidak jauh dari sini ya. yang ada hubungannya sama ini. Nah, sosok ini suka juga ke sana Pas ya. Oke. Tapi aku mendengar pernyataan Kananda soal dia akan seperti memberikan auman pada Iya. malam-malam tertentu. Iya. Itu tuh maksudnya apa ya Kananda? Jadi sebetulnya adalah gini, itu petanda bahwa di sini itu goibnya itu, kalau dia sudah mengaum, goib itu pasti akan ke bawah semua Pas ya. Goib yang entah negatif ataupun positif itu akan ke bawah semua. Yang ada di bukit itu akan ke bawah semua. Jadi ada undangan yang di mana ini sebetulnya ada pemimpinnya. Oh, ada pemimpinnya lagi Iya, ya. pemimpinnya untuk lagi. sosok ini. Betul. Oke, terus balik ke misi awal kita Kananda. Ya. Soal banyaknya orang yang datang ke sini untuk meminta berkat. Itu Iya. apakah sosok ini ada hubungannya dengan hal itu? Dia bilang dia mengetahui Pas ya. Jadi dia mengetahui soal adanya yang minta sesuatu di sini sangat mengetahui juga. Tapi dia hanya ngasih tahu lokasinya itu bukan di sini, Lagi-lagi bukan di sini ya. bukan di sini, melainkan lokasinya itu ada di atas katanya. Oke. Di atas. Tapi sebelumnya Kananda sosok ini itu sebenarnya siapa dia? Kenapa bisa sampai ada di tempat ini? Jadi sosok ini adalah tunggangan sih bisa kita bilang salah satu yang dituakan di sini juga. Oh, salah satu petinggi di tempat ini Iya. itu sosok inilah tunggangannya. Iya betul Pas ya, betul. Oh, berarti Aku juga bisa sedikit nambahin ya. Kenapa mungkin kita juga agak pusing mungkin Fasya ngedengarnya dari tadi informasi kan Iya. lagi-lagi kita ditarik mundur ya Fasya. iya betul. Karena memang ini merupakan jalur dari Prabu Siliwangi. Oh,
Awas. Awas, itu si macannya yang mengikuti kita. Mungkin dia mau ngeliat kali ya Kak, kita mau kemana. Atau dia malah mau nganterin kita. Tunggu, Visi. Lantas mengapa penunggu area Curug Cigentis ini identik dengan sosok-sosok menyerupai hewan? Kerajaan apakah yang dimaksud sosok Raden Wangsa Manggala? Serta sejarah apa yang tersimpan di area Curug Cigentis? Gambaran jelas tentang aktivitas yang sering terjadi di curug ini.